Selamat pagi, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pluralisme hukum. Pluralisme hukum hadir sebagai kritikan terhadap sentralisme positif dalam penerapan hukum kepada rakyat. Terdapat beberapa jalan dalam memahami pluralisme hukum ini, yaitu pertama, pluralisme hukum menjelaskan relasi sebagai sistem hukum yang bekerja dalam masyarakat. Kedua, pluralisme hukum memetakan berbagai hukum yang ada dalam suatu bidang sosial. Ketiga, menjelaskan relasi, adaptasi, dan kompetisi antar sistem hukum. Selanjutnya, pluralisme hukum memperlibatkan pilihan warga memanfaatkan hukum tertentu ketika berkonflik. Tadi kan kita sudah membahas materi mengenai pluralisme hukum saja. Di sini kita akan menambahi sedikit kalimat saja, yaitu pluralisme hukum di Indonesia. Sentralisme hukum memaknai hukum sebagai hukum negara yang berlaku seragam untuk semua orang yang berada di negara tersebut. Sentralisme hukum menempatkan hukum negara berada di atas kaidah hukum lainnya seperti hukum adat, agama, maupun kebiasaan-kebiasaan. Lagi pula, pluralisme hukum belum bisa menawarkan sebuah konsep jitu sebagai antetesis hukum negara. Dalam UU PA, ada peluang melalui aturan yang mengakui keberadaan tanah-tanah adat. Singkatnya, konsep pluralisme hukum dipakai untuk mengangkat kembali keberadaan hukum adat. Nah, praktisnya, gerakan untuk mendorong pengakuan masyarakat adat semakin masih dilakukan aktivis-aktivis pro masyarakat adat loh, diantaranya dengan melakukan pemetaan wilayah-wilayah adat di sejumlah tempat dan pendokumentasian hukum-hukum adat. Karena dua hal inilah yang menjadi syarat utama untuk diakuinya keberadaan masyarakat adat tersebut. Macam hukum di Indonesia. Pertama, hukum adat, kedua, hukum Islam, dan ketiga, hukum Barat. Nah, selanjutnya, kita akan membahas irelevansi pluralisme hukum bagi Indonesia sekarang ini atau pada saat ini. Tadi kan sudah mengenai inti-inti dari pluralisme hukum di Indonesia atau pluralisme hukum saja. Sekarang kita akan melanjutkan materi yang lebih luas agar dapat dipahami. Indonesia memang merupakan masyarakat yang majemuk, tetapi bukan berarti bahwa pluralisme hukum merupakan jawaban atas adanya problem hukum di Indonesia loh. Semua nilai-nilai termasuk nilai-nilai negatif dapat tumbuh dan berkembang melalui pluralisme hukum. Hal ini sebenarnya sudah terjadi ketika sejumlah peraturan daerah yang secara substansif meminggirkan kelompok-kelompok tertentu yang berlaku di sejumlah daerah. Nah, tadi kan kita sudah saya sudah menjelaskan beberapa penjelasan-penjelasan mengenai pluralisme hukum di Indonesia, dan irelevansi hukum di Indonesia. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan terhadap penjelasan-penjelasan tersebut yang dibilang tidak banyak, tetapi kita mengambil kesimpulan yang lebih inti lagi. Pluralisme hukum bisa menjadi ancaman serius bagi proses demokrasi di Indonesia kita ini. Kita masih belum lepas dari bayang-bayang otoritarisme yang masih belum menghantui kita, ditambah dengan ancaman-ancaman munculnya kembali totalitarianisme semakin menguat akhir-akhir ini. Oleh karena itu, pluralisme hukum bagaimanapun juga tidak relevan dengan kondisi sosial politik di Indonesia. Selesai sudah penjelasan materi tentang pluralisme hukum dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin kalimatnya kurang pas. Saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa, bukan Tuhan. Terima kasih.